Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safnas Dayanti, kelas 12 IPS 4. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. 2. Keton. Keton adalah senyawa organik yang karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lain. 3. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2NO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. 4. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian suatu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Biasa dilambangkan dengan R. Rumus umum 1. Aldehid dan keton. Aldehid alkanal dan keton alkanon memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2NO, 2 asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat, asam alkanoat, dan ester alkil alkanoat memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2NO2. Tata nama aldehid menurut Lukács, tata nama aldehid adalah sebagai berikut. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkananya harus mengikat gugus CHO. Penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus CHO. 2. Keton. Tata nama Lukács pada keton hanya mengganti akhiran A pada alkana dengan ON. Untuk keton dengan jumlah rantai karbon yang sama. 3. Asam karboksilat. B. Tata nama asam karbosilat menurut Lukács. Tata nama asam karbosilat adalah sebagai berikut. Mengganti akhiran ana dengan anuat. Pada rantai karbon terpanjang pengikat gugusan karboksil memberi awalan asam pada nama alkanoatnya. 4. Ester. B. Tata nama ester. Menurut Lukács, penamaan ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gugus alkanoat. Isomer. 1. Aldehid. Untuk keisomeran aldehida sama seperti alkohol dengan langkah 1. Pastikan bahwa senyawa tersebut merupakan aldehida dengan membuktikan pada rumus CnH2NO. 2. Karena rumusnya R CHO, maka tulislah CHO terlebih dahulu. 3. Satu atom karbon C dan hidrogen H terampil pada gugus aldehida sehingga gugus R alkil dapat ditentukan X. CnH212O R CHO CH5H11 CHO. 4. Gugus alkil adalah gugus yang menyatakan jumlah kemungkinan isomer aldehida. 2. Keton. Untuk keisomeran keton yang sama seperti atar dengan langkah 1. Tentukan senyawa turunan alkana tersebut adalah bagian dari keton dengan membuktikan pada rumus CnH2NO. 2. Berilah gugus keton pada tengah-tengah karena pada sisi kiri dan kanan adalah dua gugus alkil, yaitu R, CO, R. 3. Berikan kombinasi penjumlahan atom karbon kanan kiri yang sama dengan jumlah atom karbon pada senyawa. Dengan rumus tanda tanya tambah 1 tambah tanda tanya adalah gugus alkil dan angka 1 adalah atom C pada CO. 4. Isomernya adalah gugus alkil yang jumlah struktur alkilnya 1 bukan CH3 dan alkilnya yang strukturnya berubah-ubah. 3. Asam karboksilat. Dalam menentukan isomer asam karboksilat sama seperti menentukan isomer aldehida. 4. Ester. Langkah dalam menentukan isomer atau ester. 1. Buktikan bahwa senyawa tersebut adalah ester dengan membuktikannya dengan rumus CnH2NO2. 2. Berikan gugus ester di tengah-tengah, yaitu RCOO R.
Ketiga, kombinasikan R dan R di jumlah menghasilkan jumlah atom C pada soal yang diminta dengan rumus sama dengan yaitu keton yaitu tanda tanya tambah 1 tambah tanda tanya 4. Gugus alkil yang berubah adalah gugus alkil yang strukturnya mengalami perubahan. Itulah jumlah isomernya. 5. Pada nomor 4, jumlah keseluruhan isomernya adalah isomer ester. Sifat kimia 1. Aldehid. Sifat kimia oksidasi aldehida dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Aldehida dapat direduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga 1 oksida. Aldehida dapat mereduksi larutan tolens menghasilkan cermin perak. 2. Keton. Sifat kimia bila keton direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Keton tidak dapat dioksidasi oleh bereaksi Fehling dan tolens. Inilah yang membedakan keton dengan aldehid. 3. Asam karboksilat. Sifat kimia. Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan alkohol primer. Asam karboksilat bereaksi dengan tionil diklorida membentuk klorida asam hidrogen klorida dan gas belereng dioksida. Dengan alkohol asam karboksilat membentuk ester. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Dengan amonia, asam karboksilat membentuk amida dan air. Pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis fosfor membentuk asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. 4. Ester. Sifat kimia. Hidrolisir ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Ester bereaksi dengan amonia dan membentuk amida dan alkohol. Ester dapat melakukan reaksi transesterifasi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester yang berbeda. Ester bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk suatu keton. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2 oksida dan tembaga 2 kromat akan menghasilkan alkohol primer. Cara pembuatan 1. Aldehid dan keton. Pembuatan aldehid dan keton 1. Oksidasi suatu alkohol aldehid alkohol primer aldehid RCH2OH RCHO keton alkohol sekunder keton R2CHOH 2R2 peridina asam karboksilat dan ester. Pembuatan asam karboksilat dapat disintesis atau membuat melalui beberapa cara. 1. Oksidasi alkohol primer dan aldehida. Ester dapat dibuat dengan mereaksi asam karboksilat dan alkohol melalui reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Aplikasi 1. Aldehid dan keton. Kegunaan aldehida 1. Larutan formaldehida atau metanal 40% dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat. 2. Formaldehida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik, melamin dan bakelit. 3. Asetaldehida atau etanal merupakan bahan baku untuk bahan industri, misalnya polifenalacetat yang digunakan sebagai bahan lem dan paraldehida obat penenang. Beberapa jenis aldehida lain misalnya sinamaldehida merupakan zat yang memberikan aroma khas pada kayu manis dan vanili merupakan senyawa aldehida yang memberi aroma khas pada buah vanili. Kegunaan keton 1. Senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut cat kuku dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perspex atau sejenis plastik dan bisphenol plastik.
2. Hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. 2. Asam karboksilat dan aster. Kegunaan asam karboksilat, satu asam aset sebagai memberi rasa asam dan sebagai pengawet makanan dalam industri, sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi dalam konsentrasi rendah sebagai antibakteri dan deodoran alami. 2. Asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Menghilangkan karat dan bahan baku. Pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain digunakan dalam fotografi keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Ekster dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Sebagai isengken, mereka mempunyai aroma khas. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.